Jauh di jantung Meksiko, peradaban Aztec pernah berdiri dengan megahnya. Mereka adalah ahli astronomi, arsitek ulung, dan penjelajah dunia roh. Bagi mereka, obsidian, batu hitam vulkanik yang tercipta dari api bumi, bukan sekadar material biasa. Obsidian adalah cermin jiwa, jendela ke alam gaib. Bayangkan para dukun Aztec, dalam ruang ritual yang remang-remang, menatap cermin obsidian yang dipoles halus. Mereka mencari petunjuk dari dewa-dewa, khususnya Tezcatlipoca, dewa malam dan pelindung ilmu sihir. Tezcatlipoca, yang namanya berarti cermin merokok, dipercaya berkomunikasi melalui permukaan obsidian yang berkilau. Di era modern, cermin obsidian masih digunakan dalam praktik scrying, seni meramal dengan cermin hitam. Salah satu cermin obsidian Aztec yang paling terkenal, kini tersimpan di British Museum, London. Bisakah kamu membayangkan apa yang dilihat oleh para dukun Aztec di cermin itu? Apakah mereka benar-benar berkomunikasi dengan dewa-dewa? Atau, apakah mereka hanya melihat refleksi dari alam bawah sadar mereka sendiri? Di Himalaya yang tinggi dan terpencil, di biara-biara yang diselimuti kabut dan misteri, para biksu Buddha Tibet telah lama mempraktikkan ritual kuno yang menghubungkan mereka dengan alam spiritual. Salah satu alat yang paling penting dalam ritual ini adalah ganta, lonceng pemanggil roh. Ganta bukanlah lonceng biasa. Ia adalah simbol kebijaksanaan, suara dharma, dan jembatan antara dunia. Dibuat dari perunggu atau perak, dengan ukiran rumit yang menggambarkan dewa-dewa dan mantra suci, ganta memancarkan aura kekuatan dan kesucian. Saat dipukul dengan pemukul kayu yang disebut vajra, ganta menghasilkan suara yang dalam dan beresonansi. Suara yang dipercaya dapat menembus batas realitas dan mencapai telinga para dewa dan makhluk spiritual. Dalam ritual Vajrayana, ganta dan vajra sering digunakan bersamaan. Vajra, yang melambangkan kebijaksanaan dan ketajaman pikiran, digunakan untuk memukul ganta, yang melambangkan kekosongan dan potensi tak terbatas. Bersama-sama, mereka menciptakan sinergi yang kuat, membuka pintu ke alam spiritual dan memanggil para dewa penjaga dan makhluk penjaga ruang suci. Dalam keheningan pegunungan Himalaya, suara ganta bergema, sebuah pengingat akan kekuatan tak terlihat yang mengelilingi kita. Di tengah Samudra Pasifik yang luas, terdapat Pulau Paskah, pulau kecil yang terisolasi dengan sejarah yang misterius. Terkenal dengan Moai, patung kepala batu raksasa yang ikonik. Pulau Paskah juga menyimpan rahasia lain yang tak kalah menarik, tabla rongo-rongo. Tabla rongo-rongo adalah serangkaian papan kayu yang diukir dengan sistem tulisan hieroglif yang unik dan belum terpecahkan. Beberapa peneliti percaya bahwa tabla rongo-rongo adalah bentuk komunikasi spiritual, alat untuk berkomunikasi dengan leluhur dan roh pelindung. Mereka menunjuk pada ritual kuno di mana papan-papan ini dibacakan dengan irama dan suara khusus, untuk memanggil kekuatan gaib dan mendapatkan bimbingan dari alam roh. Ada cerita tentang orang-orang yang mengalami mimpi bersuara setelah menyentuh tabla rongo-rongo asli. Mimpi yang begitu nyata, sehingga mereka merasa seperti telah melakukan perjalanan ke masa lalu, dan berkomunikasi langsung dengan para leluhur Rapa Nui. Apakah tabla rongo-rongo hanya skrip yang hilang, menunggu untuk diuraikan? Atau apakah ia menyimpan sesuatu yang lebih besar, sebuah portal ke masa lalu, sebuah jembatan ke dunia roh? Di Jepang, sebuah negara yang kaya akan tradisi dan cerita rakyat, ada kepercayaan lama tentang Tsukumogami, roh yang menghuni benda-benda mati. Dan salah satu Tsukumogami yang paling terkenal dan meresahkan adalah Okiku, roh seorang gadis kecil yang terperangkap dalam sebuah boneka. Kisah Okiku dimulai di kuil Manenji, Hokkaido. Di sana tersimpan sebuah boneka tradisional Jepang, dengan kimono sutra merah dan rambut hitam legam. Boneka itu dulunya milik seorang gadis kecil bernama Okiku, yang sangat menyayanginya. Namun tragedi menimpa Okiku, dan ia meninggal dunia di usia muda. Setelah kematian Okiku, keluarganya mendonasikan bonekanya ke kuil Manenji, dengan harapan agar roh putri mereka dapat beristirahat dengan tenang.
Tetapi, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Rambut boneka itu tumbuh. Ketika diuji, rambut boneka Okiku ternyata adalah rambut manusia asli, rambut seorang anak perempuan. Apakah ini bukti bahwa roh Okiku masih melekat pada bonekanya? Para biksu di kuil Manenji percaya bahwa boneka Okiku adalah jembatan bagi roh Okiku yang masih ingin tinggal di dunia ini. Pulau Bali, yang terkenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan dan budaya Hindu Bali yang kaya, juga menyimpan sisi lain yang misterius dan magis. Di pulau ini, roh dan manusia hidup berdampingan, saling menghormati dan menjaga keseimbangan. Di pura-pura tua yang tersebar di seluruh pulau, terdapat batu-batu suci yang diyakini sebagai tempat bersemayam makhluk penjaga alam gaib. Salah satu jenis batu suci yang paling dihormati adalah batu betara karang. Batu karang yang dibentuk secara alami dan diyakini sebagai tempat tinggal roh-roh pelindung. Batu betara karang biasanya ditemukan di tempat yang dianggap keramat, di halaman pura, di bawah pohon beringin yang rindang, atau di tepi pantai yang berbatu. Batu-batu ini dibungkus dengan kain poleng, kain kotak-kotak hitam putih yang melambangkan keseimbangan dan dualitas alam semesta. Setiap hari, umat Hindu Bali memberikan persembahan kepada batu betara karangmus, bunga, dupa, air suci, dan makanan, sebagai tanda hormat dan permohonan perlindungan. Mereka percaya bahwa roh-roh penjaga yang bersemayam di batu-batu ini akan melindungi mereka dari bahaya, memberikan berkah, dan menjaga keseimbangan alam semesta. Namun, ada juga pantangan yang harus dipatuhi. Orang yang tidak menghormati batu betara karang bisa terkena kesialan, kerasukan, atau bahkan jatuh sakit. Batu betara karang adalah pengingat bagi kita bahwa dunia ini penuh dengan misteri dan kekuatan tak terlihat. Dari cermin obsidian Aztec hingga batu betara karang di Bali, benda-benda kuno ini menjadi saksi bisu upaya manusia untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Mereka adalah kunci yang membuka pintu ke alam misteri, jembatan antara dunia manusia dan dunia roh. Mungkin yang paling menyeramkan bukanlah saat kita memanggil mereka, tapi saat mereka menjawab. Saat kita merasakan kehadiran mereka, mendengar bisikan mereka, atau melihat kilasan dunia lain melalui mata mereka. Menurut kamu, dari kelima benda tadi, mana yang paling menyeramkan atau terasa nyata? Tulis di kolom komentar. Benda-benda ini bukan hanya artefak. Mereka adalah kunci, jembatan antara dunia manusia dan yang tak terlihat.